Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vina Revianti dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2024 Di sini saya akan menceritakan tentang kepribadian saya yang gak banyak orang tahu. Yang pertama adalah diri ideal. Saya menggambarkan diri ideal saya sebagai seorang yang penuh semangat, memiliki kepercayaan diri tinggi dan mampu menghadapi tantangan dengan tenang. Saya ingin menjadi orang yang disiplin dalam mengatur waktu, produktif dalam pekerjaan, dan selalu berusaha untuk mengembangkan diri. Selain itu, saya membayangkan diri ideal saya sebagai pribadi yang berempati. Namun, saat ini diri nyata saya adalah seseorang yang masih dalam proses belajar dan berkembang. Meskipun saya memiliki semangat dan motivasi, terkadang saya masih merasa ragu-ragu, kurang percaya diri dalam menghadapi situasi tertentu. Namun, saat ini diri nyata saya adalah seorang yang masih dalam proses belajar dan berkembang. Meskipun saya memiliki semangat dan motivasi, terkadang saya masih merasa ragu-ragu dan kurang percaya diri dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam mengatur waktu, saya sudah cukup baik, tapi masih ada yang harus diperbaiki, terutama dalam menjaga konsisten. Saya juga terus berusaha menjadi lebih sabar dan mendengarkan orang lain dengan baik. Selanjutnya ada perbedaan antara diri nyata dan diri ideal. Perbedaan yang saya rasakan antara diri nyata dan diri ideal adalah pada tingkat kepercayaan diri dan konsistensi. Diri ideal saya adalah penuh percaya diri, sementara diri nyata saya kadang masih berjuang melawan rasa malu dan ragu. Selain itu, saya menginginkan diri ideal saya lebih disiplin dan mampu mengatur waktu secara optimal dibandingkan diri saya saat ini masih sekali tergoda oleh distraksi. Meskipun ada perbedaan, saya melihatnya sebagai motivasi untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan tentang kepribadian saya. Saya adalah orang yang memiliki sifat terbuka, karena saya lebih suka mengungkapkan masalah yang saya hadapi daripada memendam perasaan. Selain itu, saya juga cenderung teledor karena sering menaruh barang di sembarang tempat. Di sisi lain, saya memiliki sifat introvert. Saya merasa malu ketika harus bersosialisasi dan sering kali tidak percaya diri saat harus berkenalan dengan orang baru. Meski demikian, banyak orang yang mengatakan bahwa saya adalah pribadi yang ramah. Hal ini disebabkan oleh kepedulian saya terhadap orang-orang di sekitar dan cara saya selalu menanggapi mereka dengan sikap hangat. Saya juga termasuk pribadi yang sensitif jika mendengar kata-kata yang sensitif tentang diri saya atau keluarga. Saya merasa orang tersebut tidak layak berada di sekitar saya. Dalam situasi seperti itu, saya lebih memilih untuk memutuskan hubungan atau cut off dengan orang tersebut. Oke, selanjutnya mengenai kelebihan saya. Kelebihan pertama adalah kemampuan saya untuk beradaptasi dengan cepat di lingkungan baru. Contohnya ketika saya memasuki lingkungan baru seperti di UCIC BKK kampus kemarin, saya dapat beradaptasi dengan cepat dan menjalin hubungan dengan akrab dengan teman-teman baru. Dan kelebihan kedua adalah kemampuan saya dalam mengatur waktu dengan baik. Sebagai contoh, sejak masa pendidikan di taman kanak-kanak atau TK hingga kuliah, saya selalu datang tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Itu salah satu kebanggaan saya. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Adapun kelemahan yang saya miliki, yang pertama adalah kurangnya rasa percaya diri. Contohnya saat berkenalan dengan orang baru, saya masih merasa malu untuk memulai percakapan terlebih dahulu, karena kayak takutnya dikira sokap gitu. Kelemahan kedua saya adalah rasa gugup. Kayak saya merasa gugup kalau berbicara di depan umum, depan publik. Contohnya ketika melakukan presentasi di kelas, saya merasa gugup dan jantung saya berdegup kencang. Kurang percaya diri. Selanjutnya, rencana pengembangan diri yang ingin saya lakukan ke depannya adalah saya ingin menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan tidak malu-malu lagi saat berbicara di depan publik. Mungkin langkah-langkah ke depannya yang saya akan lakukan adalah berbaur dengan orang-orang yang positif dan tidak malu-malu. Lalu melakukan latihan di depan cermin soal saya berbicara di depan umum agar melatih mental saya ke depannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang kepribadian saya atau diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.